Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama, hakikat bahasa, dan yang kedua, fungsi bahasa. Jika kita diberi sebuah pertanyaan, apa itu hakikat bahasa? Maka jawabannya sama saja ketika kita menjawab pertanyaan, apa itu bahasa? Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang bahasa, silahkan teman-teman memperhatikan ilustrasi berikut ini. Makan, ayam, kunci, polisi. Dari dengerin ini aja kita udah bisa tahu maksud dari kata-kata itu. Tapi coba sekarang, kata-kata tadi diubah jadi kayak gini. Apakah ada yang ngerti? Sebenarnya kata-kata itu sama aja, tapi pengucapannya aja yang berbeda-beda. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih bahasa di dunia ini beda banget macamnya dan kita harus gunain kata-kata untuk berbicara? Dan selamat datang ke dunia suara dan tanda yang kita kenal dengan bahasa atau linguistik. Sekarang, mari kita bahas tentang pengertian bahasa. Dari video ilustrasi sebelumnya, kira-kira sudah tergambarkan apa itu pengertian bahasa. Jadi, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas dalam hati atau pikiran. Bahasa juga sebagai alat untuk berinteraksi dalam arti sebagai alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau konsep. Adapun pengertian bahasa menurut KBBI adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Adapun pengertian bahasa menurut Goris Keraf, bahasa adalah komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa lambang bunyi ujaran dan dihasilkan dari alat ucap manusia. Jadi, dari beberapa pengertian bahasa tadi dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah alat komunikasi, alat pemersatu bangsa, dan alat identitas bangsa. Selanjutnya, yaitu jenis bahasa. Adapun jenis bahasa itu terbagi menjadi 3. Bahasa lisan, bahasa tulisan, dan bahasa isyarat. Adapun karakteristik bahasa, yang pertama bersifat arbiter, yang kedua bersifat produktif, yang ketiga bersifat dinamis, yang keempat bersifat beragam, dan yang kelima bersifat manusiawi. Baiklah teman-teman, kita masuki ke pembahasan selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa fungsi bahasa itu kata lainnya adalah kegunaan dari bahasa. Jadi, jika fungsi bahasa itu adalah apa sih kegunaan dari bahasa itu? Adapun fungsi bahasa secara umum itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, bahasa sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Yang kedua, bahasa sebagai alat untuk komunikasi. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Dan yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Dan terakhir, bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, teman-teman sudah paham kan apa itu fungsi bahasa secara umum? Sekarang saya akan menjelaskan fungsi bahasa menurut ahli Sumiati Budiman. Yang pertama, yaitu fungsi praktis. Yang kedua, fungsi kultural. Yang ketiga, fungsi artistik. Yang keempat, fungsi edukatif. Dan yang kelima, fungsi politis. Jadi, kesimpulannya bahwa bahasa adalah suatu kunci pokok bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Karena bahasa, orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Bahasa dapat digunakan apabila saling memahami atau saling mengerti. Adapun fungsi bahasa adalah mengekspresikan pikiran dan perasaan. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.